Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas materi lanjutan dari bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat. Walaupun di bab 1 ini bilangan berpangkat hanya sepintas, tapi nggak apa-apa. Kita akan mengupas sampai sedetil-detilnya ya untuk bilangan berpangkat. Baik, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat secara pengertian adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi di sini 3 kali 3 itu ada 5 ya, ada 5 kali perkalian berulang. Jadi dikatakan 3 pangkat 5 ya. Nah, hasilnya nanti kalian bisa hitung sendiri. Berapa 3 pangkat 5 itu ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah 7 kali 7 kali 7 kali 7 atau yang disebut dengan 7 pangkat 4. Nah, perkalian bilangan berpangkat atau di sini perkalian bilangan dengan faktor-faktor yang sama seperti ini biasa disebut sebagai perkalian berulang. Bayangkan jika yang dikalikan angkanya sangat banyak, maka kita pun juga akan sangat ribet dalam menuliskan karena saking banyaknya untuk satu kali bilangan perkalian tersebut. Setiap perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan menggunakan notasi angka bilangan berpangkat. Jadi fungsi bilangan berpangkat adalah secara penulisan singkat ya. Jadi ada sistem disingkat. Nah, ini juga contoh 8 pangkat 10. Jadi dalam ini 8 pangkat 10 ya. 8 bilangan pokok atau yang disebut basis. Kemudian pangkat adalah sebagai bilangan eksponen. Nah, di sini 10 sebagai eksponennya. Pangkat di atas berfungsi untuk menentukan jumlah faktor yang diulang. Jadi 8 ini berapa kali mengulang perkaliannya. Jadi kalau 8 pangkat 10 berarti 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebanyak 10 kali ya. Rumus bilangan berpangkat adalah A pangkat N atau dikatakan banyaknya faktor, jadi N banyaknya faktor. Dari sini sebanyak N kali. Ya, jadi A pangkat N, A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Itu dasar pengertiannya. Nah, sekarang perhatikan. Apakah kamu menemukan pola perkalian berulang bilangan 2 tersebut? Bandingkan dengan pendapat temanmu. Jika kamu memperhatikan pada 2 kali 2 sama dengan 4, merupakan perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 2 kali. Bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2 adalah sama dengan 8, merupakan perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 3 kali. Dan bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16, merupakan perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 4 kali. Bentuk umum perkalian berulang A kali A kali A kali A titik-titik sebanyak N faktor. Jadi di sini A kali A kali A kali A titik-titik sebanyak N faktor tersebut merupakan bentuk bilangan berpangkat yang dapat dinyatakan berikut.
Jadi A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sama dengan A pangkat N. Jadi di sini banyak sukunya sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N ya. Sehingga jumlah potongan kertas tersebut dapat dinyatakan dengan bilangan berpangkat. Misalnya 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi kalau 2 pangkat 1 ya 2 ya tetap. Kemudian 2 kali 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bilangan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 itulah yang disebut bilangan berpangkat tosasi. Berpangkat. Tosasi pangkat merupakan suatu cara untuk menyederhanakan penulisan atau ringkas penulisan. Misalnya contoh lain misalnya 10 juta. Nah, untuk 10 juta ditulisnya bisa dalam bentuk 10 kali 10 pangkat 6. Jadi ya. Nah, di situ ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, ini adalah kebetulan bilangan ini disebut bilangan dengan pangkat yang berbeda tapi pokok bilangan basis yang sama. Nanti kita akan uraikan di berikutnya yaitu tentang pengertian berpangkat senama dan berpangkat sejenis. Coba mari kita lanjut. Nah, angka 10 juta bisa dituliskan dalam bentuk 10 kali 10 pangkat 6 dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Maka dikatakan 10 juta bisa dituliskan dalam bentuk pendek ya. Nah, penulisan seperti itu sering kita sebut dalam bentuk baku. Nanti akan dipelajari secara khusus dalam penulisan bentuk baku ya, terutama untuk bilangan-bilangan desimal yang kaitannya dengan bentuk baku. Nah, di dalam bilangan berpangkat itu yang kedua adalah bilangan pangkat senama. Apa yang disebut dengan bilangan pangkat senama? Kita perhatikan, bilangan pangkat senama merupakan bilangan pangkat yang nilai pangkatnya sama atau eksponennya sama seperti contoh 5 pangkat 3, 7 pangkat 3, 8 pangkat 3 dengan bilangan pokok atau bilangan basis yang berbeda seperti contoh 5, 7, dan 8. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda, berlainan, yaitu 5, 7, dan 8. Sedangkan pangkatnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan pangkat senama, ya. Jadi eksponennya yang sama. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat sejenis. Bilangan pangkat sejenis merupakan bilangan berpangkat yang nilai pokoknya atau bilangan basisnya sama seperti 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, di sini basisnya 2, 2, 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Yang berbeda hanya pangkatnya atau eksponennya. Nah, rumus ketentuan dalam operasi bilangan berpangkat berlaku untuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basis yang sama seperti di berikutnya ya. Jadi untuk rumus-rumusnya itu hanya berlaku untuk bilangan berpangkat yang berbasis sama. Misalnya 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4. Nah, ini bisa diselesaikan. Baik, kita perhatikan. Nah, yang keempat, sifat-sifat operasi itu bilangan berpangkat positif dengan bilangan pokok basis yang sama seperti A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya itu ditambahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Nah, itu perkalian ya. Silakan dicatat ya. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, di sini untuk M lebih besar N dan B tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Jadi di sini bilangan pengurangnya atau M-nya biasanya
pembaginya harus lebih besar gitu ya. Jadi kalau lebih besar biasanya memudahkan untuk membaginya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N. Nah, maka pangkatnya dikalikan, berarti A pangkat MN atau A M kali N. Nah, itu kalau dalam kurung dipangkatkan lagi, maka sama dengan A M kali N. Jadi tulisnya A M N ya. Kemudian dalam kurung A kali B. Atau bisa ditulis AB. AB dipangkat M, maka ditulisnya bisa A pangkat M kali B pangkat M. Dengan sama-sama eksponen yang sama. Kemudian A bagi B atau A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi itu ditulisannya bisa baik ke secara garis miring atau yang ke bawah ya. Dengan B tidak sama dengan 0 ya. Yang kelima, jenis-jenis bilangan berpangkat. Nah, perlu kalian ketahui, bilangan berpangkat itu banyak ya. Nah, sekarang kita lihat, ada beberapa jenis bilangan berpangkat yang paling sering dibahas, yaitu yang pertama bilangan berpangkat positif. Jadi bilangannya positif. Misalnya 3 pangkat 2, nah itu 2 pangkat 3, nah itu bilangan positif ya. Bilangan berpangkat negatif atau pangkat tak sebenarnya. Nah ini ya. Nanti untuk pangkat tak sebenarnya akan dikupas khusus di kelas 9 ya. Atau di dalam pokok bahasan berikutnya. Jadi kalian penting sekarang dasarnya dulu. Biar nanti di dalam pelajaran selanjutnya kalian tidak terlalu repot ya. Kemudian yang tiga bilangan berpangkat pecahan. Nah ini juga sama. Atau pangkat tak sebenarnya. Pecahan misalnya 2 pangkat 6 per 3. Nah, sebetulnya kalau 26 per 3 ya sama dengan 2 pangkat 2 ya. Cuma penulisannya dalam bentuk pecahan. Dan kamu tahu pecahan yang lebih besar pembilangnya biasanya bisa disederhanakan. Jadi dibagi 2 ya. Kemudian yang kelima bilangan berpangkat 0. Sekarang ada pangkat 0. Nah, sekarang apakah bilangan pangkat 0? Nah, kalau kamu ada bilangan bulat, misalnya 2 pangkat 0, 5 pangkat 0, ya, 3 pangkat 0, ya, semua hasilnya adalah 1, ya. Jadi, jika sebuah bilangan bulat dipangkatkan 0, maka nilainya sama dengan 1, ya, itu. Kemudian kita kupas per satu ini ya. Pertama bilangan pangkat positif dulu. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Apa itu eksponen? Eksponen ialah penyebutan lain dari perangkat. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu yang mana bilangan tersebut terdiri dari A, B sebagainya. Bilangan real dan misalnya M atau N yang merupakan bilangan bulat positif. Ada beberapa sifat bilangan ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita sempurnakan dulu ya. Perhatikan dari contoh sini. Kita lanjut ke melihat contoh. Misalnya di sini ada yang pertama 2 1 per 5 pangkat 4. Nah, 1. Nah, di sini 3 per 5 pangkat 8. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, bilangannya yang dipangkatkan adalah 3 per 5 dari pangkat 4, 3 per 5. Nah, di sini ada kurang, ada kurang tanda yaitu kali ya. Jadi di sini kita selesaikan dulu. Jadi 2 dalam kurung 3 per 5 pangkat 4 kali 3 per 5 pangkat 8 sama dengan 3 per 5. Nah kan tadi dari sifat pangkatnya dijumlahkan jadi 4 tambah 8. Sehingga didapat adalah 2 3 per 5 pangkat 12. Nah itu itunya ya corak penulisannya itu. Jadi kita ngelihat dari sifat aja. Jadi 2 3 per 5 pangkat 12.
Nah, itu tidak usah diselesaikan detail. Cukup di sini 2/3/5 pangkat 12 sudah cukup. Karena hanya menyederhanakan. Kemudian yang kedua, A pangkat 15 kali A per A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Nah, sekarang selesaikan dulu yang dalam kurung, yaitu A pangkat 15 ditambah 1 kurang 5. Ya. Karena kalau A pangkat 5 di sini, karena di sini dituliskan dan untuk eksponennya 15 tambah 1 dikurangi 5. Nah, itu kita perhatikan. A itu adalah 1 ya. Kemudian A pangkat 5 dibagi itu sama dengan negatif 5. Nah itu. Dibagi A pangkat 4. Maka hasilnya adalah A pangkat 11 ya. Jadi 15 ditambah 1, 16 dikurangi 5 adalah 11 ya. Maka A pangkat 11 dibagi A pangkat 4. Nah dalam pembagian kan tadi sudah dikatakan bahwa A eksponennya A 11 kurang 4. Jadi kita lihat lagi. Kalau lupa kalian coba dilihat lagi dalam sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat ya. Maka hasilnya adalah A pangkat 7. Kemudian yang ketiga, dalam kurung kurawal kurung negatif 2/3 dalam kurung pangkat 3 kali atau di sini X ya, menggunakan X atau kali X ya. X pangkat 4 sama dengan negatif 2/3 3 kali 4. Nah ini dikalikan ya, karena pangkatnya di sini ini X ya, bukan kali ya, tapi X variabel. Nah, nggak apa-apa, nanti kalian di dalam bentuk aljabar bentuk aljabar akan mengenal bentuk-bentuk variabelnya, yaitu X, Y, X, Z dan seterusnya. Sekarang perhatikan dulu untuk nomor 3 ini, negatif 2/3 pangkat 3 X pangkat 4. Nanti perkaliannya eksponennya dikalikan, negatif 2/3 3 kali 4. Maka dituliskan sama dengan dalam kurung kurang atau negatif 2/3 pangkat 12. Ya, ini cukup untuk menyederhanakan saja ya. Nah, yang berikutnya bilangan berangkat negatif. Selanjutnya adalah pengertian bilangan berpangkat negatif, yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen negatif. Nah ini biasanya yang disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat negatif yaitu apabila A anggota R atau bilangan real, maka A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat negatif. Jadi gambar sifat bilangan berpangkat negatif, perhatikan. Jadi kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1/1 per A pangkat N. Ingat, A di pangkatan negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 1/AN. Atau A pangkat N dibalik ya. A pangkat N sebetulnya 1 per A pangkat negatif N itu ya. Jadi ini kan boleh dicamkan atau diingat ya, sifat dalam pecahan berpangkat atau pangkat negatif ya. Tuh, silakan dicatat. Untuk sifat yang kedua, yang berikutnya yaitu pada bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Contoh soal. Sekarang perhatikan. Tentukan dan nyatakan dengan pangkat positif bilangan-bilangan berpangkat berikut. Seperti 1 dibagi 6 dalam kurung A tambah B pangkat negatif 7. Nah, perhatikan. 1 per 6 dalam kurung A tambah B pangkat negatif 7. Nah, sekarang kita lihat 1 per 6. Nah, sekarang A pangkat 7. Jadi dirubah, jadi di sini dikali 1 per 6 kali dalam kurung A tambah B pangkat 7. Jadi pangkatnya positif. Kan tadi kan 1 per. Jadi sekarang A-nya pindah menjadi kali 1/6 kali A tambah B pangkat 7. Perhatikan ya, silakan dicatat.
Nah, kalian dicoba nanti. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanya. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan atau sering disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya dibahas selanjutnya nanti khusus dalam materi bilangan pecahan. Nah, ini panjang sebetulnya. Tapi kita akan kupas sepintas saja supaya kalian yang penting mengetahui asal usulnya. Pengertian bilangan pangkat pecahan atau pengertian bilangan berpangkat pecahan. Bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan bulat, misalnya jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat, maka bilangan A N atau A pangkat N dibaca A pangkat N yang didefinisikan sebagai perkalian berulang. A sebagai N kali faktor ya. Maka yang atau dikatakan di sini A pangkat M per N. Nah, ini agak disimpannya mungkin kurang bergeser ya, gitu apa-apa. A pangkat M per N. A pangkat M per N. Dimaksud bilangan berpangkat pecahan adalah bilangan bulat A yang berpangkat bilangan pecahan A per N. Ya, di sini. Jadi M. Nah, kita lihat selanjutnya untuk bilangan pecahan. Sifat perkalian bilangan berpangkat pecahan pada operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ini perlu digarisbawahi ini yang warna biru ini. Misalkan P pangkat P per Q kali A R kali A R per S atau R dibagi S, sehingga ditulis A P Q per P per Q ditambah R per S. Sifat bagian berpangkat pecahan. Pada operasi pembagian bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, lihat, perhatikan. A pangkat P per Q dibagi A R pangkat S sama dengan P per Q A. Nah, ini R bagi S. Jadi di sini kurang ini ya, karena kehilangan pokok ya sama. Nah, tadi mungkin ada mungkin kalian bingung, silakan kalau ada yang kira-kira perlu dikoreksi silakan. Jadi nah itu namanya lebih baik ya. Jangan kalian ini, karena kita sama-sama akan mencoba membahas ya secara baik dan benar. Jadi kalau ada yang ini kita koreksi ya. Kemudian sifat perpangkatan bilangan berpangkat pecahan. Apabila bilangan berpangkat pecahan dipangkatkan lagi, baik itu dengan pangkat bilangan bulat ataupun dengan pangkat pecahan yang berlaku sifat berikut. Misalnya A pangkat P A pangkat P per Q dipangkat lagi dipangkatkan lagi R. Jadi A dalam kurung P per Q kali R. Maka hasilnya A pangkat PR per Q atau A P pangkat Q dipangkatkan R pangkat R bagi S atau A pangkat P per Q kali R pangkat S, sehingga didapat A dalam kurung PR per QS, yaitu ya. Jadi PR biasanya kali silang ya itu. Nah, itu nanti kita praktekkan. Biasanya untuk kalian itu tulis dulu sifatnya, kemudian kalian koreksi. Yaitu itu namanya belajar, koreksi dan buktikan dengan bilangan yang nyata ya nanti. Ini kan hanya sifat dan simbol dengan menggunakan variabel. Mudah-mudahan kalian bisa paham bahwa variabel ini adalah sebagai simbol atau pernyataan bila ini suatu bilangan. Nah, nanti kita praktekkan dengan bilangan ya. Yang keempat, sifat perpangkatan pada bilangan perkalian, bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini perkalian ya, ini tadi pembagian. Sekarang ini perkalian. Jadi kalau ada A kali B pangkat P per Q, maka A pangkat
P per Q kali B P per Q, yaitu seperti ya sifat dalam perkalian bilangan positif abjad, cuman tulisannya kita hati-hati ya. Kemudian yang kelima, sifat permukaan pada pembagian bilangan berpangkat pecahan. Sifat-sifat permukaan pada pembagian bilangan berpangkat pecahan adalah sebagai berikut. Misalnya A bagi B pangkat P per Q sama dengan A pangkat P per Q dibagi B P per Q. Nah itu ya. Untuk mengubah suatu bilangan berpangkat pecahan negatif menjadi bilangan berpangkat positif ataupun sebaliknya, maka kita dapat menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Nah, seperti contoh. A pangkat negatif M per N sama dengan 1 per A pangkat M per N, atau A dalam kurung M per N sama dengan 1 per A negatif N per N. Nah itu ya. Kemudian A pangkat M per N sama dengan A 1 per N kali M ya. Ini penulisannya kan kalau nggak pakai garis miring seperti panjang ya. Tapi kalau kita tuliskan 1 per N kali M ya. Atau A sama dengan dalam kurung 1 per N kali M. Contoh, 27 pangkat 2 per 3. Ini bisa dituliskan 27-nya dikurungin dulu. Karena kan 2 per 3 itu sama dengan 1 per 3 kali 2 kan dalam bilangan pecahan ya. 1 per 3 kali 2 berarti kan 1 kali 2, 2 bagi 3. Jadi dibuat dalam bentuk 27 1 per 3 dalam kurung pangkat 2 ya. Nah sehingga 27 1 per 2 dalam bentuk akarnya sebetulnya ini 3 akar. Nah ini perhatikan nanti ya, karena kalian lihat sepintas 3 akar 27. Kalau 27 pangkat 1 kan tetap aja 27 ya. Jadi berapa bilangan 27 diakarkan atau akar pangkat 3-nya. Jadi penulisannya biasanya akar ada di dalam akar ada tulisan angka 3 ditulis kecil, akar 3 dari 27. Jadi 3 ya, karena kan 3 kali 3 kali 3 itu kan 27 ya. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 kan 27. Maka dituliskan didapat hasil daripada 27 pangkat sepertiga itu adalah 3. Baru dipangkatkan 2. Maka hasilnya sama dengan 9. Nah perlu dipahami. Nah. Contoh di atas merupakan bilangan pangkat pecahan 1 per N sama dengan akar pangkat N, sehingga pangkat M per N dipisahkan terlebih dahulu dengan perkalian 1 per N kali M. Nah itu yaitu jadi 1 per N kali M itu. Contoh soal yang pertama, tentukan beberapa bilangan berpangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Nah ini ya, nah bentuk akarnya lihat dulu ya di sini. Misalnya 5 pangkat setengah. Yang pertama, yang kedua 6 pangkat 3 per 2. Kemudian yang ketiga 12 pangkat 7 per 2. Nah, dalam penulisannya karena di sini 5 pangkat setengah itu sama dengan, nah 2-nya kan 1/2 ya. Jadi di sini akar pangkat 2 itu tidak dituliskan ya. Biasanya karena akar pangkat itu sudah merupakan akar pangkat 2 ya. Cuman kalau bilang-bilang selain 2 mesti dituliskan biasanya. Yang seperti tadi ya dituliskan. Kalau ini kan akar 5. Ya, akar 5 itu sama dengan 5 pangkat setengah. Kemudian 6 3 per 2. Nah ini. Jadi di sini betulnya ini penulisannya harusnya ini ya. Akar 6 pangkat 3. Nah, di sini cuma bukan 63, maaf ya. Mungkin ada salah penulisan atau di sini harusnya akar 6 pangkat 3 ya. Itu. Kemudian juga sama yang ini harusnya penulisannya 2 pangkat 7 per 2. Itu sebetulnya harusnya akar 12 pangkat 7. Ini salah penulisan. Mohon maaf diralat.
Mudah-mudahan kalian tidak bingung nanti. Tapi silakan kalau ada yang salah ketik, mungkin kita juga mohon maaf, manusiawi ya. Kita coba koreksi ya, sama-sama. Itu namanya proses belajar. Biar kalian paham. Biasanya anak-anak yang paham, dia meneliti, selalu komen, silakan ditanyakan. Itu bagus, lebih bagus daripada diem. Mungkin ada salah tanda, ada salah bilangan. Nah itu ya, terima kasih. Kemudian contoh yang kedua, 2 pangkat 5/2 kali 6, 3 per 2. Nah ini contoh sederhanakan. Nah ini ya. Nah, untuk yang kedua 3 ini pangkat harusnya ya. 3 penulisannya cuman ke pinggir ya. Biasanya di dalam occasion penulisan matematik emang cukup harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena agak sulit dalam penulisan matematik menggunakan equation ya. Karena memang tanda-tandanya untuk agak harus hati-hati ya. Seperti 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah ya ini. Kemudian yang ketiga 4 5/2 dipangkatkan lagi 3/5. Nah, sekarang perhatikan dulu nomor 1. 6 pangkat 5/2 kali 3 pangkat 2. 3/2 nya dalam pokok ini kan bisa jumlahin. Nah ini kalau penjumlahannya kan bisa dalam pecahan yang sama kalian bisa langsung ya, yaitu 8/2. Jadi dalam hal ini 6 pangkat 4. Nah ini bukan 64 ya. Nah, ini juga terkoreksi tuh aja kalau namanya orang ya. 6 pangkat 4 harusnya, jadi 1296 ya. Kemudian yang kedua 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah. Nah ini kebetulan pangkatnya sama ya. Kemudian pokoknya juga sama. Berarti 3 setengah sama setengah. Sehingga 3 pangkat 1. Nah ini bukan 31 juga nih ya. kurang artinya kurang subscript namanya. Kurang naik angka satunya. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Baik. Kita lanjut nomor 3. 4 pangkat 5/2 dikalikan atau dipangkatkan lagi 3/5. Jadi hasilnya adalah 5/2 kali 3/5. Di dalam proses perkalian pecahan kan langsung ya. Artinya 5 kali 3 15, 5 kali 2 adalah 10. Berarti 3/2 dalam hal disederhanakan. Itu. Kemudian contoh berikutnya atau ini cukup 2 tadi contohnya. Kita lanjut kepada yang keempat, yaitu bilangan berpangkat 0. Tadi ya sudah disinggung sebetulnya. Selain bilangan berpangkat positif, ada juga yang disebut bilangan pangkat negatif. Dan ternyata dalam ilmu matematika juga ada bilangan yang berpangkat 0. Misalnya untuk bilangan A pangkat 0. Jadi A pangkat 0 untuk itu adalah sebenarnya kita coba pelajari. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu perhatikan. Nah, di sini ada 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 ya. Berarti di sini kan kalau 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 kan 0 pangkatnya. Maka dikatakan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa jadi 1, Pak? Nah, coba perhatikan 5 pangkat 3 kan 125. 5 pangkat 3 kan 125. 125 per 125 kan 1. Ya. Ya, disitulah keunikan ya secara logika bukan kalian berpikir ya. Di 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Sama ini juga. 2 pangkat 4 per 2 pangkat kurang 4. Jadi pangkatnya dikurangi ya. Nah, jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Nah, maka kesimpulannya setiap bilangan bulat berpositif ya di sini, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini berdasarkan contoh di atas ya. Kamu dapat menyimpulkan sendiri bahwa bilangan berpangkat 0 adalah 1. Dicamkan ya, dicatat. Contoh soal dan pembahasannya. Nah ini Bapak sengaja sebetulnya ini harusnya 2 session tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan dengan tayangan khusus untuk contoh soal bilangan berpangkat dan pembahasannya.
Nah, kita ambil beberapa soal yang singkat aja ya. Tentukan nilai dari 9 pangkat negatif 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 9 negatif pangkat 2 atau 9 pangkat negatif 2. Nah, 9-nya dibuat dulu pokok ya 3 ya di sini. Jadi di sini 9 pangkat negatif 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dalam kurung kalikan. Jadi yang 9 dirubah dulu kan dalam sifat pokok-pokoknya itu harus samain dulu ya. Maka 32 kali negatif 2 itu ya. Terus ya, silakan teliti. Sehingga hasilkan 3 pangkat negatif 4 kali 3 pangkat 2. Nah di sini 3 negatif 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 negatif 4 yaitu ya. Itu. Jadi di sini sama dengan hasilnya adalah 3 pangkat 2 kurang 4 ya, karena dipindahkan ya. Ini perhatikan pelan-pelan aja pindah-pindah bilangannya supaya kalian memahami. Kalau tidak paham nanti diulang terus, dilihat angkanya bagaimana, kok ini bisa berubah begini. Nah itulah keunikan matematik ya. Sekarang maka hasil dari 9 pangkat negatif 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6. Ya, jadi hasilnya adalah 729. Nah, itu nanti kita uraikan ya, lebih jelas. Silakan kalian tulis, kemudian tanya, Pak ini kok jadi begini, Pak ini ya. Silakan, Bapak tunggu ya. Kemudian yang kedua, berapakah hasil perkalian? Nah, ini agak panjang nih, melibatkan variabel A. Tapi nggak apa-apa, ini sebetulnya kalian belum sampai sini sih. Ini sudah bentuk ada aljabarnya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik lebih dulu diketahui ya, nggak ada salahnya kalian mengetahui. Perkalian 4A pangkat 5 kali 2 pangkat 2A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7. Nah ini harus campur kali ya, tambah ya. Untuk mengerjakan soal di atas, kamu bisa mengerjakan persoalan perkalian terlebih dahulu dengan menggunakan aturan pangkat. Nah ini kan harus selesaikan dulu ya, yang dikalikan baru ditambah. Misalnya sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M tambah N ya. 4A pangkat 5 kali 2 pangkat 2 A pangkat 2 ditambah A6 A pangkat 7. Nah ini selesaikan dulu yang kurung, yaitu 4A pangkat 5 kali 4A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7. Nah yang 4 diselesaikan dulu, 4 kali 4 kemudian kali 4A 5 pangkat 2, karena ini kan bilangan pokoknya sama 4. Kemudian tinggal dikatakan A 5 eksponennya 5 dan 2 ya, 5 sama 2. Sehingga didapat 4 kali 4 kan 16 ya, berarti 16 A pangkat 7. Maka tinggal ditambahkan tuh 6A pangkat 7, udah baru selesaikan. Berarti 22A pangkat 7. Nah itu sebetulnya ya, ternyata mudah sebetulnya. Tapi kalau emang silahkan, namanya kalian juga masih belajar, Bapak masih maklumi, tapi insya Allah kalian otaknya masih jernih, masih bersih, jadi daya ingat masih kuat kalau dibandingkan Bapak ya. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan kelihatan nih, agak kecil ya. Mudah-mudahan nanti tampilannya di sebelah. Sekarang berapakah hasil penjumlahan? Nah, bagaimana kalau mengenai penjumlahan? Apakah bisa pakai rumus? Nah, ini kamu teliti. Nanti berlaku nggak dalam penjumlahan? Misalnya 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Nah ini bisa diselesaikan satu-satu aja ya. Untuk mengerjakan soal seperti di atas, kamu bisa mengerjakan aturan pangkat pembagian. Sehingga kamu bisa mengerjakan soal satu persatu dan kedua hasil pangkat ditambahkan seperti di bawah ini. Nah ini perhatikan. 2 per 4, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Nah dalam pembagian kan, sama dengan jadi 2 pangkat 4 bagi 2 kurang 2, jadi 2 pangkat 2 hasilnya. Kemudian yang satu lagi 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2, jadi 3 per 3 pangkat 2 ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 2
itu 4. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9, sehingga dapatkannya 4 tambah 9 sama dengan 13 mudah ya. Oke. Sepertinya dari sifat kita jangan lihat angkanya, kok ini begini, kok ini. Nah, ini biasanya kerjakan biasa latihan. Terus matematik itu kuncinya latihan. Tulis soal-soalnya. Kamu bisa menciptakan bilangan sendiri. Kamu misalkan angka sendiri, maka kalian akan bisa sepanjang zaman, tidak akan lupa ya. Oke. Nomor 4, diketahui sebuah bentuk pecahan seperti di bawah ini. Nah, ini tentukan bentuk sederhana, ini juga berbentuk variabel ya. Mudah-mudahan kalian juga ada bisa mengikuti, tapi nggak masalah, ini bentuk variabel. Bilangannya digantikan oleh angka variabel. A, B, C pangkat 4 dibagi A pangkat 32 B, C, B kali, sebetulnya kalau penulisan inilah kalian ya, A kali B kali C gitu kan ya. Dalam kurung pangkat 4. Kemudian A pangkat 2 kali B kali C pangkat 2. Nah, untuk mengerjakan soal di atas, kamu bisa menggunakan juga sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dalam pangkat N. Jadi A M kali N. Nah, itu ya, itu. Jadi kalau A, B, C pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. Yaitu, silakan nih ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi Bapak mah agak kurang lihat sebetulnya, karena matanya sudah kurang awas ya. Silakan. A, B, C pangkat 4 itu A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. Untuk A pangkat negatif 2, B, C pangkat 2 sama dengan A pangkat negatif 2, B, C pangkat 2. Nah, sehingga A pangkat 4 dikurang 2. Nah, ini B pangkat 4 tambah 1 ya, coba perhatikan. C negatif 4 kurang 2 ya, G, sehingga hasilnya A pangkat 4 itu lihat kurang-kurang kan jadi pangkatnya 6. Jadi kalau dalam bilangan bulat kan kurang-kurang kan jadi positif ya. A pangkat 6, B pangkat 3, yaitu B pangkat 3 karena B 4 dikurangi 1 ya. Jadi B pangkat 4. B pangkat 4 kurang 1, jadi B pangkat 3. Kemudian yang kedua, yang C adalah C pangkat 4 kurang 2, berarti C pangkat 2. Nah, itulah hasil dari A, B, C pangkat 4 dibagi A pangkat 32, B, C pangkat 2. Hasilnya adalah A pangkat 6, B pangkat 3, C pangkat 2. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, bisa mengimplementasikan dengan bilangan-bilangan yang real ya. Kemudian contoh berikutnya, berapakah hasil kali antara 27 pangkat 1/3 kali 16 3/2. Nah, ini pangkat pecahan ya. Untuk mengerjakan soal di atas, kamu bisa melakukan penyederhanaan dalam bentuk di atas serta menggunakan aturan bilangan berpangkat. Jadi kita selalu mengacu kepada sifat ya. A pangkat N dipangkatkan N sama dengan A M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan M kali N. Nah, sehingga 27 1/3 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, dari mana 3 pangkat 3 ya kan 27 itu bisa dirubah bilangan pokoknya dan pangkatnya 3. Jadi kan 27 ya. Dipangkatkan 1/3 sehingga didapat 3 pangkat 3 kali 1/3 sama dengan 3 pangkat 1. Nah, itu kan tadi. Kemudian 16 3/2 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat, jadi pangkat 3/2. Nah, 16 ini dibuat dulu pokoknya adalah 2 pangkatnya 4 ya, itu ya. Perlu diketahui itu. Jadi perubahan bilangan dulu nih. Maka sehingga didapat 2 pangkat 4 kali 3/2 sehingga 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. Nah, itu kan hal yang ngubah bilangan pangkat pecahan jadi pangkat positif ya, itu.
Kemudian 2/7 hasil dari 27 pangkat 1/3 kali 16 3/2 itu sama dengan 3 kali 2/6. Nah itu kalau 3/1 kan 3 ya. Nah, kali 2/6 sama dengan 192 itu. Nah, kemudian yang keenam tentu hasil perhitungan berikut. Nah, untuk pengerjaan soal ini juga sama. Misalnya 5/2 kurang N dikurangi 0,2 pangkat N. Nah, ini udah campur ada bilangan desimalnya, tapi nggak apa-apa. Dibagi 5/1 per N ditambah dalam kurung 0,2 N. Nah, di sini. Nah, dalam sifat AX per AY itu. Kalau ada bilangan A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A X Y. Itu kan sifat ya. Jadi dengan bilangan pokok yang sama dikurangkan. Sehingga nah kalau yang negatif kan A pangkat negatif M sama dengan 1/AM. Ini adalah sifat hanya untuk membantu kalian menyelesaikan ya. Nah, sehingga dituliskan, nah ini aduh kecil ya, kelihatan nggak? Ya kalau nanti mudah-mudahan kelihatan. Nah, kamu ini harus catat perubahan-perubahannya ya. Sehingga 5/2 kurang N dikurang 0,2 pangkat N dibagi 5 pangkat 2 per N tambah 0,2 pangkat N. Sehingga didapat berapa tuh ya? Nah itu dipergede bisa apa-apa sehingga hasilnya di sini 5/2/5N kurang dalam kurung 1/5 pangkat N per 5/1/5 pangkat N ditambah dalam kurung 1/5N ya. Hati-hati pelan-pelan aja ya. Karena memang perlu kehati-hatian ya, pelan-pelan. Sehingga didapat 5/2/5 pangkat N kurangi 5/1 kali N. Dalam kurung pangkat N ya. Sehingga didapat 5/1 pangkat N tambah dalam kurung 5 kurang 5 pangkat negatif 1 kali pangkatkan lagi N. Oke ya, pelan-pelan. Coba perhatikan bilangannya, jangan sampai kalian salah paham atau gagal paham ya. Jadi 5/2/5 dikurangi 5 dibagi 5/1/5 ditambah 5 pangkat negatif N. Nah, berarti di sini hasilnya 5/2 ya. 25/5 dikurangi 1/5 ya. Per 5N-nya dibagi 5, kemudian 5N-nya 5 dibagi 1 ya. Tuh. Perhatikan. Jadi 5 sehingga didapat 24 karena kan 25 dikurangi 1 ya. Karena di sini penyebutnya harus sama nih, yaitu 5/N. Nah, ini kaidah bilangan penyebutnya. 24/5 per bagi 6 5/N. Jadi kalau yang di bawah kan ditambah nih. 5/5N ditambah 1 5/N. Nah, ini kan sama-sama pangkat 5/N. Jadi di sini hasilnya 6/5/N. Sehingga didapat 24/5/N dibagi 6/5/N hasilnya sama dengan 24/5/N kali. Nah, dibalikan, sifatnya dibalik 5/N per 6 sehingga didapat 24/5/N sama dengan 5N kali 5. Itu jadi hasilnya adalah coret-coret ya. Ini dicoret nih harusnya nih. Yang 5N kali silang ya itu ya. Nah, untuk itu silang. Kenapa kok hasilnya 4? Ya tinggal disilang aja nih.
disilang aja nih. Jadi 24/5N kali 5N per 6. Jadi coret aja 5N-nya. Coret kan habis ya tuh. Kosong, 0. Satu ya. Kan kalau jadi 24 bagi 6 berapa? Kan 4 ya tuh ya. Oke, gila mudah-mudahan dengan singkat ini kamu bisa memahami aturan-aturannya dulu ya, aturan berpekat. Silakan. Mungkin kalian begitu melihat tidak akan langsung paham sekali. Silakan diulangi, tidak ada salahnya. Mengulang dalam pelajaran itu hal yang baik. Semangat terus. Di masa pandemi ini mudah-mudahan Allah bersama kita, Allah melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap belajar walaupun masih belum bisa langsung belajar tatap muka. Demikian, terima kasih atas atensi adik kalian atau anak-anakku sekalian. Ya, tetap pantang di channel Suliana Channel Math khusus membahas matematika SMP. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.